Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan. Dan jumpa lagi bersama aku Ega Pratama di channelku ini, Ega Pratama Official. Dan spesial ini akhir bulan, jadi aku akan menunjukkan betapa hebatnya seorang Sagittarius ya. Karena hadiah yang akan didapatkan di dalam Sagittarius di akhir bulan ini, semoga 2 hari ke depan kalian mendapatkannya juga, dan kita bersama-sama agar kebaikan selalu datang ke kita, dan ya selalu membuat kebahagiaan di setiap momennya. Amin Allahumma amin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Guys, jumpa lagi bersama aku Ega Pratama. Dan ya, sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasanya nih, kita akan sapa-sapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian, senior-seniorku, sahabat-sahabatku Sagittarius, terus ya saudara-saudaraku Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki. Dan bagi kalian yang kena masalah, yang kena musibah, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal. Amin Allahumma amin. Belibet banget sih, padahal udah lama lah aku ngevlog, tapi masih aja belibet gitu ya. Jadi kali ini aku akan membuat tema yang berjudul warna dunia. Wah. Siapa sih seseorang yang nggak ingin kebahagiaan? Siapa sih seseorang yang nggak pernah ingin menerima rasa kebahagiaan sangat luar biasa ya? Mungkin nggak ada yang mau. Dan kebahagiaan yang aku maksud di kali ini adalah tentang bagaimana Sagittarius tuh bisa menjalani hidup tuh dengan benar-benar lepas ya. Karena aku lihat beberapa belakangan ini Sagittarius selalu memendam masalahnya, selalu memikirkan sesuatu hal yang mungkin mereka nggak pernah bisa selesaikan masalahnya. Terus dia selalu berusaha menggunakan sifat manusiawinya, sehingga Sagittarius tuh mengalami drop yang sangat luar biasa. Dan kali ini aku akan membantu kalian bagaimana sih untuk mengembalikan energi kalian ya. Energi Sagittarius adalah kebahagiaan, dimana kalian tuh bisa bahagia, kalian tuh benar-benar bisa lepas, kalian tuh benar-benar bisa tersenyum dan bisa membagi kebahagiaan ketika kalian tuh bisa mengalah dengan diri kalian sendiri. Oke? Tips yang pertama adalah gak usah ngeyel ya. Kenapa aku bilang gak usah ngeyel ya? Karena menurut aku sesuai standar kemanusiaan ya. sesuai pendapat aku. Terkadang seseorang tuh ngeyel itu dia tuh ingin selalu menang, dan dia selalu ingin terus-terusan dianggap wow oleh orang lain. Dan ketika dia mengungkapkan kebenaran padahal belum tentu benar menurut dia, itu akan membuat dia tuh memiliki ekspektasi yang sangat luar biasa, sehingga dia tuh tidak bisa mengejarnya. Karena kapasitas dirinya itu bukan sampai di titik itu. Semoga kalian paham ya. Kapasitas dirinya itu belum sampai di titik itu. Jadi percuma kalau kita merangkai-akai sesuatu hal yang belum terjadi ataupun belum kita jalani lah, terus kita menceritakan dan kita ngeyel bahwa kita bisa, padahal kita belum mempelajari, belum menjadi pengalaman di bidang itu, ataupun belum pernah, bahkan sama sekali belum pernah mencoba dalam bidang itu. Jadi gak usah ngeyel lah, berusaha sebisanya aja, jalani aja. Dan kalau ada masalah, kita selesaikan langsung saja. Ingat, penyelesaian masalah adalah diam. Diam itu emas. Ketika kita diam dalam menggunakan logika kita, hati kita nggak tahu harus bagaimana, kita langsung diam dan pasrah langsung aja ke Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Tuhan kalian masing-masing yang beragama lain ya. Terus yang kedua adalah mencoba untuk memaafkan ya. Kata memaafkan ya. Memaafkan itu bukan hal yang paling mudah dan bukan hal yang paling sulit juga. Karena sampai detik ini aku paham mana orang-orang yang belum bisa memaafkan kesalahan orang lain maupun kesalahan dirinya, yang pernah memanfaatkan orang lain, bisa merugikan orang lain, sehingga dirinya sendiri tuh merasa untung gitu ya. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita tuh akan selalu salah di mata orang lain, bukan berarti kita tuh bener-bener harus selalu merendah di mata orang lainnya. Tapi memaafkan adalah cara teraman untuk diri kamu dan diri orang lain, agar tidak akan adanya fitnah, perpecahan, terus dendam apalagi ya. Karena 3 hal itu benar-benar akan merusak diri kamu ketika kamu memilikinya. Ingat, sesuatu hal yang akan merusak diri kamu, ketiga hal itu.
ketika ketiga hal itu ada di dalam diri kamu, maka aku yakin kamu akan dihantui dengan rasa-rasa bersalah, dihantui dengan rasa-rasa berat, sehingga kamu tuh ingin melepaskan tapi kamu nggak bisa. Memiliki rasa-rasa itu tuh benar-benar nggak enak gitu ya. Lebih baik kita lepas saja, memaafkan dia, memaafkan kita yang selalu berbuat bodoh ataupun sembrono dalam sebuah tindakan ya. Itu yang benar-benar harus kita kuasai di akhir-akhir ini. Semoga kedepannya kita akan bisa selalu lepas dalam mengemosionalkan diri kita, mengekspresikan diri kita, dan energi yang benar-benar positif tuh yang akan datang maupun akan keluar dari diri kita, agar orang lain tuh agar bisa merasakannya juga, guys. Tapi kalau kita hanya terus menggunakan energi negatif, ya jangan salahkan ketika kamu kedepannya akan merasa berat dalam diri kamu, dan benar-benar berat sehingga kamu ada kata-kata capek dia. Jadi hati-hati, oke? Terus yang ketiga ini yang benar-benar harus kalian amati, yaitu berterima kasih, memaafkan dan berterima kasih. Kita tuh kadang lupa meng-effort diri kita tuh kadang lupa memberikan terima kasih ke diri kita, sehingga kita tuh kadang menganggap diri kita tuh selalu kurang dibandingkan orang lain. Kemampuan kita yang kita punya itu kan merasa selalu kurang daripada orang lain. Kenapa? Karena kita tuh lupa berterima kasih ke diri kita. Kita yang sudah beraktivitas, kita yang sudah benar-benar kerja keras, pikir, usaha dan tenaga, pemikiran, terus apapun itu yang keluar dari diri kita tuh kadang-kadang lupa untuk berterima kasih, guys. Ya, berterima kasih itu bukan berarti kita kembali lagi ya, bukan berarti kita tuh selalu membanggakan diri. Tidak, berterima kasih itu menurut aku rasa yang patut disyukuri dia. Rasa syukur lah ini ya, rasa syukur ke diri kita, ke takdir kita, ke usaha kita, dan kita hanya bisa menjalankan itu semua dengan diri kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sering-seringlah berterima kasih ke diri kalian, karena mungkin masalah yang berat kalian pernah hadapi akan menjadi ringan ketika kalian tuh benar-benar ikhlas dan berterima kasih ke diri kalian gitu ya. Jadi buat apa sih kalau kita selalu mengulang menahan rasa sakit yang benar-benar harusnya lepas, harusnya udah nggak ada gitu ya. Gini ya, kalau ada masalah di suatu kelompok, lebih baik kamu menghindar ya. Menurut aku sesuatu hal yang membuat kita membuat kita emosi dalam arti kemarahan ya, itu gak baik. Jadi ketika kamu ada di suatu kelompok, dalam geng kamu, dalam perkumpulan kamu dibuat selalu emosi, itu kamu gak baik. Lebih baik kamu keluar. Karena dalam agama pun itu ya gak bagus lah ikatan seperti itu. Teman, gunakan kata teman itu hanya untuk orang-orang misalnya yang pantas aja ya. Ya emang teman itu berbeda level, dan ya itu tergantung orang masing-masing bagaimana melevelkan teman itu masing-masing ya. Jadi ya gak heran. Ya berterima kasih bolehlah kita lakukan sesering mungkin, ya enggak sering mungkin enggak apa-apa sih ya, seminggu sekali gitu berterima kasih. Terus ya sadar bahwa diri kita tuh hebat, kita tuh bisa melewati semua masalah ini dengan benar-benar mudah banget. Tapi itu kan menurut aku hal yang tersulit ya, memaafkan, berterima kasih untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena apa? Keegoisan. Lagi-lagi tentang keegoisan kita kadang-kadang lupa bagaimana sesuatu hal itu harus juga menggunakan sudut pandang lain, harus juga menggunakan tindakan lain, bukan tindakan untuk diri kita sendiri dan hasilnya untuk diri kita sendiri. Tidak, terkadang kita juga harus bekerja sama dengan orang lain, sehingga ya bisa dibilang kita tuh tahu bagaimana takaran ini akan benar-benar imbang ya dalam suatu hal perbuatan ataupun ya tingkah laku kita lah sehari-hari gitu ya. Jadi ya semua kembali ke diri kita. Bagaimana diri kita itu bisa berkompromi, mengalah, terus bagaimana diri kita tuh benar-benar bisa dibilang ya udahlah, cukup sekian gitu lah. Cukup sekian dan terima kasih, dan ya udah pergi. Ketika semua itu bisa kamu lakukan dengan mudah, terus kenapa kamu selalu menggunakan cara-cara yang sulit? Cara-cara sulit gimana Bang, maksudnya Bang? Cara-cara sulit itu ketika kamu selalu memaksakan padahal kamu nggak tahu jalan keluarnya, ketika kamu belum menguasai tapi kamu selalu sok-sok menguasai, belum pernah melakukan bidang tersebut tapi kamu sok-sok ingin mencoba dan sok-sok keren di hadapan orang-orang lain ya.
hal-hal seperti itu menurut aku merugikan diri sendiri maupun orang lain ya, karena mungkin bahayanya akan 2 kali lipat ataupun 1000 kali lipat yang belum pernah kamu bayangkan, karena kamu belum bisa bilang tahu dengan resikonya lah. Jadi ya bahaya banget ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Aku minta maaf ya kalau kalian tuh nggak paham tentang video kali ini, dan ya ini yang bisa aku sampaikan aja. Ini mungkin menjadikan cerita dalam setiap perjalanan Sagittarius. Semoga kedepannya kalau kalian Sagittarius dan kalian paham dengan isi konten aku, semoga kalian benar-benar bisa lepas dan bahagia selalu ya, dimanapun kalian berada. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe, yang udah selalu support channel ini. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal menyinggung lainnya yang membuat diriku selalu salah di mata kalian. Jadi aku hanya bisa berusaha dan melakukan apa yang aku bisa. Aku tidak sempurna, jadi mungkin ada salah ataupun ada ungkapannya benar-benar nggak cocok dengan kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.